Waktu saya 2 kali mutar ini keluar di Dengar gametosit. dokter. Oke. Dengar, dok. Oke. Jadi gametosit ada 2 kan, gamet namanya betina dewasa kan ada betina dan jantan ya. Nah, tapi mereka tidak kawin di tubuh manusia, maunya kawin di tubuh nyamuk. Kita nggak tahu kenapa, mungkin cocok dia seperti kita lah. Mungkin orang nikah tuh setelah itu bulan madunya kemana gitu ya, ke Bali kemana, dia mau di tubuh nyamuk. Nah, pada nyamuk sehat, misalnya nyamuk sehat ya, menggigit manusia yang terinfeksi. Ya. Nah, dalam tubuh nyamuk ini yang sehat ini kan nyamuk yang sakit ya, yang di atas ya, kayak malaria ya, nyamuk sehat. Gigit manusia, terisaplah ini. Bukan ini saja terisap, semua terisap ya, sama nyamuk itu. Yang troposit terisap, sison terisap, troposit muda terisap, merozoit terisap, yang ada dalam sama ini pun terisap metosit. Tapi di dalam tubuh nyamuk usus halus nyamuk atau dalam puntung nyamuk. Mulai lagi deh ya. Sepertinya masih dengar suara saya deh? Masih dengar? Masih dokter. Oke, ya. Oke, dalam tubuh nyamuk dia berubah. Gametopsis ini menjadi makrogamet sama mikrogamet. Ya. Makrogamet itu saya bilang tadi adalah betina yang besar ya. Mikro adalah yang jantan. Setelah berubah dari bentuknya ini, bentuk yang sini, nomor 7 ini ketelan nyamuk, masuk pencernaan nyamuk, terus berubah menjadi makro dan mikro. Akhirnya mereka kawin di dalam tubuh nyamuk. Kawin melahirkan dari ookinet menjadi ookis. Setelah itu baru terakhir adalah berubah ookis berubah menjadi sporozoid. Nah, sporozoid tempatnya senang di kelenjar mulut, kelenjar ludah nyamuk maunya. Ya, itu siklus. Nah, karena kawinnya di sini disebut definite host. Sedangkan karena dia bentuknya bukan walaupun dewasa tapi dia nggak kawin, walaupun dewasa dia nggak kawin masih dianggap sebagai invertebrate host. Nah, cycle-nya maksudnya ada sporogony cycle yang ada dalam tubuh nyamuk, dalam manusia ada 2 cycle exoerythrocyte dan cycle erythrocyte. Nah, seperti itu terus-menerus ya prosesnya terjadi. Oke, jelas? Apa ada pertanyaan? Atau ada tambahan yang sebelum lupa, yang saya belum ini? Oke, lanjut ya. Oke, siklus hidup sudah mengerti? Siklus hidupnya? Sudah ya? Halo? Ada belum ngerti? Ini diam nih karena ngerti atau enggak sih? Ngerti, dok. Ngerti dong. Oke, alhamdulillah. Oke, saya lanjut ya. Ismah, ngerti Ismah? Ismah, Yanti. Rahma, Amelia. Iya dokter. Ngerti? Ngerti dokter. Ngerti apanya? Itu tadi prosesnya dokter. Oke. Ismah? Ismah mana Ismah? Pokoknya off cam saya tanya terus ya. Jangan coba-coba off cam. Izin jawab dokter. Ya. Kalau di kolom chat, Isma izin ke toilet. Oh gitu, oke. Iya dokter. Ya. Saya nggak bisa lihat kolom chat. Oke. Sekarang kita garis ya. Garisnya, jadi gejala klinis yang timbul oleh malaria itu biasanya
Pertama adalah dia paroksimal istilahnya, interval tertentu. Ya, jadi dia terus panas terus, nanti bedanya sama penyakit lain. Kalau dia kalau DBD itu panas terus deh, siang malam Pak. Nah, kalau nggak salah kalau yang tipes itu ada waktunya juga, tapi yang khas dari panasnya, demamnya, daripada malaria ini dah demamnya bertahap, berperiodik, ya. Misalnya gini, misalnya plasmasi parum, sesuai inkubasi tadi deh ya, dia memerlukan 12 hari, paling cepat dia 9 sampai 14 hari, jadi paling cepat dibanding yang lainnya. Makanya dia tuh kalau paling cepat 12 hari, berarti kan pecahnya tadi Roxikizon tuh cepat, ya, 12 hari pecah 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 gitu kan. Nah, dia yang inkubasi tadi, sorry, ya betul. Nah, Vivax nih lebih lama, yang paling lama Ovale. Jadi dia sampai mater tusuknya terinfeksinya sampai pecahnya eritrosit tadi dia memerlukan OVA 7 hari. Yang malaria lebih lama lagi 28 dia. Jadi inkubasi daripada malaria falciparum dia lebih cepat. Oke, inkubasinya. Saya mau lihat ini yang saya lupa deh. Oh nggak ada ya. Jadi gini demamnya deh. Ini pas kebetulan saya ambil ini tidak kelihatan ya. Jadi yang penting di sini. Oke, saya lisan aja ya. Harusnya di tulisan ada. Yang di sini ya. Karena di sini adalah bagian yang bisa menyebabkan gejala klinis yang ada. Nah, ini dari sini nih sampai ke sini pecah-pecah ini kalau plasmodium falciparum dia cuma membutuhkan 36 jam. Ya. Jadi yang lama mana? Yang lama di sini deh, yang hari-hari itu, yang di sel hepar sebenarnya, yang sampai sini sampai ke sini itu yang memerlukan sampai 14 hari, yang lama dia di hepar. Nah, tapi kalau sudah berlangsung siklus di sini, dia cuma butuh waktu sekitar 36 jam sampai 48 jam. Ya, itu falciparum. Ya, Vivax 48 jam. Dari sini nomor 5 sampai nomor 6 ya. Nomor 5 dan 6 itu kalau Vivax 48 jam. Paling lama Malariae itu 72 jam. 4 hari sekali. Jadi orang yang falciparum demamnya itu periodiknya itu yang falciparum sama Vivax rata-rata 2 hari sekali. Misalnya hari ini hari apa nih? Hari Kamis ya. Kamis demam, ya. Nanti demam lagi, besok nggak demam pasti dia. Tapi Sabtu demam lagi. Itu tanda-tanda ciri khas demamnya malaria. Dia periodik. Hilang, nanti Sabtu nggak demam, menggigil. Demam itu ada bermacam-macam. Satu menggigil awalnya, terus dingin, sempat dingin dia ya. Terus berkeringat. Habis keringat itu dia merasa enak. Itu proses demamnya. Nah, sedangkan malaria 72 jam itu sekitar 3 hari ya. Jadi hari ini demam, baru Jumat tidak, Sabtu tidak, Minggu baru demam lagi. Ini periodiknya. Bentuk dari demamnya daripada malaria ini tergantung pada spesiesnya. Oke. Tadi ini nggak kelihatan. Ini inkubasinya, Dek. 12 hari rata-ratanya, tapi 9 sampai 14 hari. Ini Vivaxnya 8 sampai 17 hari, rata-rata 14 hari. Quartana ini malariae antara 18 hari 40 hari, rata-rata 28 hari. Ovale 16 sampai 18 hari, rata-rata 17 hari. Ya, oke. Terus ciri khasnya apa sih? Malaria ini satu demam tadi ya. Terus splenomegaly, spleen deh. Spleen itu dia membengkak sama anemia, kekurangan darah. Ciri khas. Jadi ini yang disebut trias malaria. Di sini nggak ada ya, harusnya ada. Trias malaria. Trias malaria itu ada 3. Ciri khas dari malaria itu ada 3 yang umum loh deh ya. Kadang-kadang sekarang sudah mulai tidak. Misalnya sakit kepala itu termasuk gejala malaria juga, dan nyeri kepala. Yang paling umum adalah satu demam dengan periodik tadi. Dengan periodik tadi. Terus adalah splenomegaly. Spleen itu spleen ya, itu agak membengkak. Terus ketiga adalah anemia. Anemia itu sel darah merahnya banyak yang
turun ya, karena pecah-pecah tadi. Oke. Nah, kenapa kematian banyak? Nah, kematian banyak itu biasanya pada falciparum, di macam-macam. Yang diserang organ di kematian itu. Ya, organ otak, organ gastrointestinal, hepar, organ saraf ya, paru, renal. Jadi ini karena kalau sudah yang falciparum menyerang ke organ. Kenapa organ diserang? Karena awalnya itu kan sel darah merah diserang. Sel darah merah itu pembawa apa sih ke organ itu? Pembawa makanan dan oksigen. Kalau sel darah banyak diserang, sehingga membawa oksigen dan makanan berkurang ke organ itu, akhirnya organ itu menjadi tidak mendapatkan jatah makanan, tidak mendapatkan oksigen, padahal makanan itu perlu untuk metabolisme sel dari jaringan itu, atau mungkin oksigen untuk bahan bakarnya. Kita tahu oksigen itu untuk bahan bakarnya ya, menghasilkan ATP dalam metabolisme pada jaringan atau sel dari jaringan yang kena. Makanya organ-organnya kalau kena, terutama cerebral, kepala ya, otak ya, sel-sel sana kan tidak ada, sel otak termasuk sel-sel yang tidak bisa diregenerasi kan, Dek, sel otak itu. Jadi kalau sudah kena itu mati, ya udah, kemampuan sel otak, padahal sel otak itu merupakan suatu sel yang mengatur semua kan metabolisme ada tubuh manusia. Yang kematian paling tinggi adalah 80%. Ya, dan itu cuman ada di Plasmodium falciparum. Yang vivax, ovale, malariae itu tidak ada kemampuan untuk seperti ini. Makanya jarang kalau dikena vivax, ovale menjaga kematian jarang. Paling-paling itu tadi gejala klinis demam, dan terus rasa kurang enak. Sedangkan malaria berat ini hanya ada sementara ini di falciparum. Kalau diagnosisnya setian darah ya, Dek ya. Setian darah diambil darah tipis, coba nanti saya lihatkan nanti di pratikumnya. Terus pengobatan acetaminophen, terapi kombinasi, jadi obat semacam aja, tapi kombinasi. Kan nggak sampai ke sana ya, acetaminophen. Pencegahannya ya itu, prinsipnya mencegah gigitan nyamuk, mencegah ya. Ya, oke. Ada pertanyaan? Setelah itu kita masuk praktikum sedikit untuk bentuk dari plasmodium. Capek ya saya? Mohon izin bertanya, dokter. Ya, sekarang. Mohon izin bertanya. Ya, Perkenalkan, saya Mutia Karima, dokter. Ya. Silakan, Dek. Kedengar suara saya? Silakan. Karina. Maaf, dokter, sepertinya jaringannya terkendala. Oke, sudah. Ini kedengaran? Halo. Terdengar, Dok. Mungkin jaringan Terdengar, dokter. iya, Dok. Tadi yang Gitu. terkendala, Dok. Ya, oke. Mohon maaf, dokter, saya terkeluar, dokter. Oh iya, oke. Sudah nyambung lagi? Sudah, dokter. Saya izin bertanya ya, dokter. Apabila ibu hamil terkena malaria, apakah bayinya itu mengalami kecacatan, dokter? Itu baik permanen atau yang tidak gitu? Ya, selama ini memang kalau di kedokteran ada namanya malaria pada ibu hamil. Ya. Memang salah satu teori dikatakan bahwa bisa menyebarkan ke bayinya kan, placenta ya, via placenta. Cuma kalau kecacatan sih tidak ya, karena memang saya tidak tahu, walaupun itu dikatakan jarang terjadi. Tapi yang pasti kalau sudah menyebar ke bayinya, nah kemungkinan bayinya lahir dengan kondisi positif malaria kan ya. Nah kalau sudah positif malaria, ya kecacatan tidak ya. Tapi yang pasti karena namanya malaria ada dalam tubuhnya, ya persis seperti pada orang dewasa. Apalagi malaria falciparum. Falciparum itu ya seperti dewasa, ya bisa ke otak, ke hepar, bla 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 gitu deh. Nah, mirip aja, tapi penularannya lewat plasenta. Walaupun dikatakan teori tadi kan jarang. Tapi kalau nama jarang pasti ada. Berarti ada ya kan ya. Ya, kalau di kedokteran diajarin tuh, Dek. Sekarang ini kita tidak sampai ke dalam itu. Pada prinsipnya kalau sudah terinfeksi, ya namanya infeksi ya sama kondisinya sama manusia dewasa. Bisa menyebabkan kematian. Kalau namanya itu falciparum ya. Ya. Oke, itu aja mungkin saya bisa jelaskan.
Ada Baik, lagi? terima kasih dokter. Oke. Ada lagi? Ya. Ini maraton kita hari ini ya. Saya juga capek juga, tapi ya kembangkan nanti susah cari waktu lagi. Lebih baik kita ajarin semua hari ini. Apa? Kita selesaikan. Oke, sekarang kalau sudah nggak ada lagi, saya terakhir ya. Ini tentang praktikum, tapi praktikum menjelaskan tentang plasmodium, khusus plasmodium yang disebut morfoli. Udah jelas ya, kelihatan ya? Kelihatan kan ya? Sudah dok, sudah Oke. terlihat. Ya, jadi ini plasmodium falciparum ya. Sorry, plasmodium falciparum itu kan, nah kita lihat tadi kan, kita singkat ya. Pada waktu menggigit, dia kayak sporozoid. Sporozoid dia berputar menjadi sison mengandung merozoid pecah, masuk ke sel darah merah ya. Darah merah ya, dalam waktu singkat harus masuk, kalau enggak habis dia sama ini kita, sama pertahanan tubuh kita, masuk ke dalam membentuk rumah, saya bilang tadi, dengan zat besinya, terus akan mengalami menjadi terpojok muda, tua, menjadi sison mengandung merozoid pecah, ada yang siklus sekali lagi, mutar lagi, ada yang keluar. Nah, ini menggambarkan gini. Ini menggambarkan ini ada semacam saluran ya. Kalau ini lebih jelas nih. Ini adalah pembuluh darah ya, yang saya panahkan pembuluh darah. Nah, falciparum itu salah satu penyebab kematiannya adalah terutama otak, terutama bilang tadi itu, dia selain tadi matinya sel darah merah yang banyak karena pecah. Kedua, ada yang paling penting adalah sel falciparum itu mempunyai kemampuan sel yang terinfeksi oleh falciparum akan menempel pada dinding sel endotel, dinding pembuluh darah kecil yang mikrovaskuler ya. Kalau banyak yang besar ya, mikrovaskuler. Nah, misalnya jadi menempel dinding. Nah, jeleknya menempel ini dia akan membawa air yang lain untuk menempel. Mempunyai kemampuan. Air yang sehat pun menempel di sini. Sehingga akhirnya ini adalah kesumbat. Ya. Sel mikrovaskuler kesumbat oleh sel eritrosit yang ada mengandung plasmodium tadi. Akhirnya apa? Misal taruhlah ini aliran darah ke sini, dari atas ke bawah. Ini organ, atau mungkin dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, ini misal otak nih. Misal otak ya. Ini aliran darah mau ke otak, dari jantung ya, ke otak ya, mau jantung ke otak, ke paru-paru, nggak bisa lewatin karena terhalang oleh yang menempel ini. Akhirnya otaknya gimana? Kekurangan zat nutrisi maupun oksigen saya bilang tadi. Akhirnya otak mati. Ini yang punya kemampuan adalah falciparum saja. Tifak nggak punya kemampuan menempel gini. Ovala nggak punya kemampuan, malaria nggak punya kemampuan. Jadi paling-paling dia daerah yang sakitnya itu adalah anemia, demam, splenomegali, tapi tidak bisa dia mematikan organ. Begitu organ misalnya hepar di sini, atau organ tadi ginjal sama, ditutup aliran ini. Ya, tutup aliran ininya. Itu deh ya tadi penjelasan tadi yang ini lebih jelas kalau lihat gambarnya. Nah, jadi yang diperiksa apa? Iya, mana loh? Apa ya? Habis nggak mau pergi kita? Ya, ya deh ya. Jadi maaf tadi agak terganggu. Jadi seperti ini. Nah, pada pemeriksaan darah tepi ini kan di darah tepi semua ini, ya ada di tangan, ada di kaki, di mana-mana diambillah darahnya. Makanya yang bisa terambil adalah semuanya ini, dari yang bentuk kering, bentuk trombositopenia imatur, matur, sampai gametosis bisa terambil semua dari waktu kita mengambil darah. Ngambil darahnya cuma di ujung jari, ya untuk praktikum ya. Ngambil ujung jari, diambil, bisa terambil semua kalau memang ada ya. Nah kalau ini nggak bisa diambil karena ini di bagian daripada sirkulasi yang organ dalam. Nah pemeriksaan mikroskopnya ngambil darah ya, pembuatan sediaan darah, terus warna, membaca. Jadi ada 4 langkah ngambilnya di ujung jari seperti gini.
Ya. Terus membuat sediaannya. Setelah diambil harus dibuat sediaannya. Terus diwarnain supaya kelihatan. Ketiga adalah membaca di mikroskop. Nah, jadi cara membuatnya adalah seperti ini, adalah disebut lapisan agar tipis ya. Jadi ada dua macam untuk pengambilan sampel ini, sampel plasmodium ada dua cara. Satu lapisan agar tipis dengan cara satu tetes, sama objek gelas ini didorong ya, akhirnya mendapatkan gini. Ya, habis itu, nah ini nanti baca sendiri deh. Seperti data sama tadi ya. Ini dorong set sampai dapat ini. Nah, setelah dapat itu kita proses. Oh, kalau ini yang tebal. Jadi yang tadi tipis ini yang tebal. Tebal ini cuma ditetesin 3 tetes terus diputar-putar seperti gini. Nah, jadi ada dua macam gitu ya. Nah, nanti ini yang sudah diwarnain. Jadi kalau sudah diwarnain sama ginsang akan muncul seperti ini. Jadi yang dilihat dari di mikroskop bagian yang ekornya ini, bukan di sini. Kalau di sini nggak akan apa-apa. Jadi kalian fokus di mikroskop adalah bagian yang ada di ekornya. Nah, akan terlihat ya, setelah diwarnain ini nanti akan terlihat seperti ini. Oh, ini istilah ilustrasi ya, bukan gambar sebenarnya. Ini sel darah merah, ya. Plasmodiumnya mana? Ya seperti cincin ini, plasmodiumnya. Ya, cincin. Karena sel darah merah punya inti atau tidak, Dek? Sel darah merah punya inti enggak? Sel darah merah punya inti atau tidak? Kenapa sudah dapat kan? Semester berapa sekarang? Semester 5 ya? Punya inti nggak, Dek? Oh, semester 1 kamu ya? Pas sekarang 1 ya? Punya inti nggak? Di SMA dapat pas ini? Mohon maaf, Dokter, setahu saya tidak. Tidak, oke. Jadi sel darah itu nggak punya inti. Ya, jadi kalau ini bukan inti. Ini adalah parasitnya ini. Parasit yang terjadi, kalau ini kan tropozoid ya, bentuknya cincin. Jadi bentuknya ada ininya, intinya ini sitoplasmanya. Oke. Ini nggak usah ya, ini berat memang kalau diperhatikan ya. Saya nggak. Tapi yang penting ini dulu. Kan kita ada 4 ya tadi ya, Falciparum, Malariae, Vivax, Ovale. Ya, 4 deh ya, kita pelajarin ya. Kalau sel darah merah kalau terinfeksi plasmodium itu yang tidak berubah bentuknya besarnya hanya 2, plasmodium dan malariae ya. Sedangkan kalau bentuk sel darah merah terinfeksi oleh Vivax sama Ovale, dia akan membesar bentuknya, berubah bentuk. Itu prinsip utamanya. Jadi sel darah merah itu normalnya bentuknya bulat. Nah, tapi kalau tidak berubah bentuk, dia pasti antara 2 saja, Falciparum dan malariae. Sedangkan satu bentuknya membesar atau bentuk seperti komet ini ya, itu cuma tinggal 2, Vivax dan Ovale. Itu kunci pertamanya ya. Nah, seperti ini. Ini yang paling Vivax, yang paling kiri Vivax. Malariae nomor 2, Ovale tengah. Ini adalah Falciparum. Kita lihat kalau memang berubah membesar, dia bilang tadi kalau normal adalah Falciparum dan malaria normal ya besar. Tapi kalau sudah tropozoid matur, dia akan berubah lebih besar kalau yang Vivax sama Ovale. Yang ini masih normal bentuknya. Sama, bentuknya membesar. Nah, lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya nanti kalian belajar sendiri ya, memang ini agak berat menurut saya, tapi saya tidak harus kalian memahami. Kembali lagi saya bilang kalian ya basicnya dokter gigi. Saya kenapa bisa? Karena memang saya di lab parasit pada saat masuk kedokteran. Nah, setelah 2013 saya PSKG buka, saya masuk baru kembali ke gigi ya. Saya lama di kedokteran. Sekolah saya malah S2 saya adalah paskanya Brawijaya ini tentang malaria. Jadi saya
Saya kadang-kadang bingung juga, kemampuan malaria saya kemampuan parasit lebih tinggi daripada gigi. Tapi sekarang kembali lagi 2013 saya sudah kembali lagi kok. Jadi prinsipnya seperti itu, ya. Bentuk-bentuknya yang khas aja, misalnya Benform, ini namanya Benform ini, cuma ada di Malariae, di Tropozoid toa. Jadi yang pertama ini adalah Tropozoid muda. Sorry, iya, 1, 2 ini Tropozoid muda, immature Tropozoid. Nah, yang 3, 4 ini, yang ini Tropozoid matur deh ya. Jadi 2 pertama immature Tropozoid termasuk, yang ini adalah mature Tropozoid. Nah, ini skizon. Yang sudah banyak ini adalah skizon. Jadi skizon ini bentuknya yang ini saja, yang kelima. Skizon. Nah, ini adalah gametosit. Ya. Itu harusnya. Jadi kembali lagi, atau mungkin lebih jelasnya lagi, kalau nggak salah ini, kalau ini yang muda satu saja ya, kalau nggak salah tuh ya, saya juga. Ini sepertinya sudah tua nih. Ini Tropozoid imatur, ini Tropozoid matur yang 3. Ini skizon. Sikonnya terdiri dari merozoid. Nah, yang ini terakhir 2 ini adalah gametosit, ya, makro maupun mikro. Oke, ya, nggak usah. Oke, seperti gini. Nah, contoh ini sudah slide. Ini slide dari saya ambil dari ini memang. Saya ambil sebagian besar dari lab ini. Misalnya saya nemukan seperti ini. Di mikroskop ini pembesaran 1000 deh ya, 10 sama 100.000. Kita lihat pertama adalah dia lebih besar daripada yang lainnya. Yang lainnya ya. Maka ini hanya bisa dikatakan antara Plasmodium vivax sama ovale. Ya. Nah, sekarang kita tinggal milih vivax ovale. Menurut saya vivax, karena ovale bentuknya membesar, dia seperti komet bentuknya. Maka ini Plasmodium ovale, tapi steknya ini bentuk cincin. Dia termasuk Tropozoid imatur atau Tropozoid muda. Karena dia cincinnya tipis ya. Ini intinya plasma sitoplasmanya tipis. Ini biasanya imatur Tropozoid atau Tropozoid muda. Stadiumnya, tapi spesiesnya adalah karena ini lebih besar, ini merupakan vivax. Mendengarkan dulu aja deh ya, saya. Nah, ini sekarang bentuknya seperti, walaupun nggak membesar, tapi bentuknya seperti komet. Pasti ini adalah Plasmodium ovale. Ovale itu bentuknya mirip seperti komet, bentuknya ada ekor. Ya. Nah, ini apa? Nah, ini membesar, ini tebal, ini Malariae. Bukan Plasmodium falciparum. Nah, kalau kita lihat ini tidak membesar, ya. Ini antara dua itu Malariae atau Plasmodium falciparum. Nah, kenapa saya bilang falciparum? Karena ini ada titik-titik. Ini nggak saya keluarkan deh ya. Saya memang ini pengetahuan saja. Saya rasa ini berat ini bagi kalian ya. Jadi ini ada titik-titik yang disebut titik Schaffner ya. Schaffner tuh di vivax. Sorry lepas ya. Titik Schaffner. Tanda saya kembali lagi. Oh, Schaffner itu ovale. Ini apa? Schaffner, Morer deh. Jadi gini, maka saya lewatin. Kalau falciparum tuh ada titik-titiknya di dalamnya deh. Kalau titiknya besar kecil disebut Morer, ya. Sedangkan titiknya yang rata, maksudnya yang tipis-tipis seperti ini, itu atau ini terutama ya, ini bisa membedakan antara Malariae sama ini falciparum. Falciparum ada titik besar, titik kecil. Bitik-bitiknya. Nah, pada Malariae tidak tipis semua. Itu disebut Schaffner, yang lainnya, tapi
disebut Maurer. Ya, kembali lagi. Nah, itu Maurer, Dek. Karena ada titik besar, kecil. Nah, kemungkinan ini adalah falciparum. Nah, ini khas dendrom, ya, seperti band. Ini cuma ada di malaria, Dek. Malaria tropozoid tua atau matotropozoid. Bentuknya seperti pita. Nah, seperti pita. Ini nggak membesar sama, maksudnya erinya, eritrositnya membesar, tapi bentuk pita. Ini yang disebut band form hanya ada di malaria. Nah, seperti ini kita lihat pasti sama besar, tinggal dua aja, falciparum atau malaria. Tapi yakin falciparum, karena satu-satunya punya kemampuan dalam tubuh eritrosit ini ada lebih dari satu parasit, ya, hanya ada pada falciparum. Malaria nggak bisa. Ada dua, atau ada namanya aquole yang paling ujungnya aquole, ini hanya ada di falciparum. Ini kan kalau ini schizon. Banyak ininya merozoid. Kembali lagi. Lagi kita lihat ini, kalau ada lebih dari satu dalam satu eritrosit bentuk cincin, ini hanya ada pada falciparum dia. Tidak ada tempat lain. Atau bentuk aquole. Jadi dia posisinya di pinggir sel darah merahnya posisinya. Ini aquole. Oh, ini sorry. Ini aquole. Lebih dari satu tetap falciparum. Yang lain satu semua. Dan tidak ada kemampuan ada yang di pinggir ini. Nggak ada. Ya, pasti falciparum. Jadi kalau kalian temukan nanti di sediaan seperti gini, lebih dari satu pasti falciparum. Falciparum stadiumnya adalah tropozoid. Ya. Oke. Nah ini aquole yang pinggir ini satu aquole. Cuma ada falciparum. Nah, ini viva jelas membesar deh, ya. Membesar sison viva. Besar dari yang lainnya. Karena dia tidak berbentuk komet kan. Kalau komet adalah oval. Ini falciparum, ya. Kalau ini sel darah putih, ya, bukan ini ya sel darah putih. Karena bukan lebih besar daripada sel darah. Nah, ini pasti malaria. Karena apa? Dia kecil ya, sama besar sama sel yang lainnya, minimal sama besar atau kecil. Nah, bentuk merozoidnya sedikit, hanya berapa? 8 biji biasanya. Sedangkan yang lawannya falciparum kecil juga sebenarnya, tapi merozoidnya sampai 30 sampai 20 sama ini sampai 30. Yang sempat kalian lihat tadi. Maaf ya, sempat kembali. Nah ini sison yang falciparum baik sekali merozoidnya. Ya, sedangkan ini sedikit, ini malaria. Ini sama. Nah, ini bentuk komet kan. Hasil ovale. Nah, bentuk merozoidnya banyak. Berarti ini tipe yang sison dari plasmodium ovale. Nah, bentuk pisang. Bentuk pisang ini bentuk gametosit yang khas dari plasmodium falciparum. Nggak ada yang nyamakan. Bentuknya seperti ginjal atau pisang. Nah, ini cuma ada di falciparum fase stadium gametosit. Nah, ini sel darah tebal. Jadi tadi kita berbicara tentang sel darah tipis tadi yang dimiringin ya, atau kalau yang di tebal hanya terlihat plasmodium yang bentuknya cuman cincin-cincin saja. Habis mungkin ya. Oke. Ya, sadar ini sulit ya bagi kalian kalau apalagi tidak bisa langsung melihat ya. Tapi setidaknya kalian sudah tahu bahwa ternyata ada 4 spesies yang ada di kita, bentuknya di mikroskop, bentuknya kecil sekali, hidupnya di dalam sel darah merah, ada berupa apa stadiumnya, ada stadium 1 tropozoid muda, tropozoid tua, sison. Nah, terus dalam itu erythrocyte cycle ya, nah, dia di dalam sel eritrosit. Ada pertanyaan deh? Jadi kembali lagi yang kita lihat tadi itu adalah yang ini deh, ini sama ini ya, dari yang tropozoid muda, tua, sison, sama gametosit maupun betina maupun jantan. Saya nggak sama membedakan betina jantannya seperti apa,
Tapi yang penting bentuk yang tadi, yang seperti pisang tadi adalah hanya ada di falciparum. Yang mana tadi ya, kalau kita lihat di sini, nah ini bentuk seperti ginjal pisang nih ada di falciparum. Yang lainnya memang sulit dibedakan, tinggal besar-besarnya saja. Nah, band form tadi yang khas ada di malaria. Ya, ada pertanyaan? Udah 2,5 jam kurang lebih ya kita. Udah cukup menurut saya. Capek juga deh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Dek? Oke, jadi gini, sudah mungkin ya, sudah hampir udah lewat zuhur tadi, sudah azan. Jadi prinsipnya sama sekali kan saya disuruh membuat soal sama PJ modul untuk membuat soal yang saya bawakan ya. Yang saya bawakan topik termasuk ini, Dek. Tapi kemarin saya bilang ujian praktikum nggak ada. Tapi ujian praktikum saya ambil, saya masukkan ke dalam ujian modul. Ada berapa soal? Kadang-kadang saya ambil 5 atau sampai 7 soal, 5 soal paling enggak ya, untuk ujian praktikum yang saya ambil daripada bahan praktikum tadi ke dalam ujian modul, ya. Karena kalau saya berpikir kalau kita mengadakan ujian praktikum, ya tidak ini menurut saya sih dengan kondisi sekarang ya, tidak offline agak sulit ya. Bisa nggak lulus semua kalian nanti, Dek. Karena, sulit kalau untuk melihat, tapi nanti akan saya masukkan secara teori, yang praktikum tadi teorinya diambil, misalnya bentuk ini ada di mana, misalnya bentuk pisang tadi merupakan bentuk, A, ini B, ini C, ini yang jawabannya kan bentuk gametosit daripada falciparum. Ini saya bahasakan teori, ya, bukan gambar. Kalau ujian praktikum gambar, Dek. Gambar muncul, ini apa? Langsung. Jadi misalnya tadi gambar tadi yang saya tampilkan tadi langsung ini apa, proper apa. Terus biasa ada 3 pertanyaan. Ini apa, alasannya minimal 3. Misal tadi bentuknya seperti ini, alasannya eritositnya nggak berubah bentuk misalnya. Terus bentuknya seperti pisang. Ini ada terus ini satu lagi, apalagi misalnya ada titik-titik dari Maurer. Berarti jawabannya adalah stadium gametosit, plasmodium falciparum. Berat deh kalau memang untuk praktikum ya, dan itu harus gambar dikeluarkan. Kalau kedokteran gambar, tapi makanya saya ambil mungkin 5 soal daripada untuk praktikum ini untuk jadikan soal berupa narasi ya. Oke, itu saja. Tidak ada pertanyaan lain? Bentar ya. Oke, ya, itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, udah kita sudahin. Siap-siap untuk ujian. Mungkin kalau nggak salah Jumat ya, minggu depan atau Senin minggu depan kita ujian yang modul 5. Ya, kalian baru ya 2021 belajar dengan sungguh-sungguh. Memang beda ya antara SMA sama perguruan tinggi. Cara belajar pun harus berbeda ya. Jangan semalam satu SKS ya. Nggak mungkin bisa kalian mampu kalau cuma semalam belajar untuk menguasai satu modul itu. Oke, itu saja saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.